Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya yang sedang menonton? Devita baru pulang dari nge-gym. Maaf sekali, di mataku masih ada Elinarnya luntur lagi. Oke, tidak perlu basa-basi. Hari ini saya mau menjawab pertanyaan dari subscriber Dapur Devita, karena banyak sekali yang masuk di beranda channel saya dan saya tidak bisa membalas pesannya, karena pesan yang masuk di beranda saya itu panjang-panjang pesannya seperti koran. Jika saya menuliskan juga ya, saya balas seperti itu nanti bertele-tele. Alangkah baiknya saya bikin video langsung seperti ini dan ada poin. Nah, pertanyaannya dari subscriber Dapur Devita ya, apa perbedaannya antara pelembut roti dan pelembut perbulu-buluan? Apakah pelembut roti dan pelembut perbulu-buluan ini bisa saling menggantikan untuk melembutkan perbulu-buluan dan peroti-rotian? Misalnya pelembut roti ya bisa dipakai untuk melembutkan perbulu-buluan. Pelembut perbulu-buluan bisa digantikan untuk melembutkan peroti-rotian. Jadi di sini supaya tidak salah paham, saya langsung menjelaskan. Nah, sebelum saya menjelaskan, saya kasih lihat dulu contoh pelembut roti yang ini. Nah, ini sudah bisa jelas ya. Ini pelembut roti sayang. Ini ada gambarnya. Pelembut roti ini roti kasur ya. Jadi fungsinya pelembut roti ini ya tentu saja untuk melembutkan roti, supaya nanti roti ini seratnya panjang, empuk, lembut, dan keempukannya bisa terjaga ketika sudah dingin dan bermalam sampai berhari-hari seperti itu, supaya nanti rotinya ini juga tidak kering ya. Kalau misalnya kita bikin roti hanya memakai ragi ya, ini saya kasih lihat ragi contohnya. Mungkin baru ada yang mau belajar roti nggak tahu ragi itu seperti apa bentuknya, pelembut roti itu seperti apa kemasannya ya. Nah, seperti ini kemasannya ragi sayang. Nah, ini ragi ya, ini pelembut roti. Jadi ragi dan pelembut roti ini supaya nanti hasil roti yang kalian mau bikin, supaya nanti empuk, lembut, seratnya panjang, keempukannya terjaga, ini harus dikawinkan ya. Pernipan ini ragi ya, dan pelembut roti ini harus kita kawinkan supaya nanti hasil rotinya ini bagus, maksimal jadinya seperti itu. Kalau misalnya kalian bikin roti hanya memakai ragi ya, dia mengembang. Memang fungsinya ragi ini untuk mengembangkan adonan pertortian yang kita bikin, tapi tidak melembutkan. Supaya bisa lembut, empuk, dan keempukannya bisa terjaga, kita harus memakai bahan tambahan lagi ya ini ya. Ini aman kok kalian gunakan. Kalau misalnya pelembut roti ini tidak aman, tidak mungkin dijual di toko-toko besar. Khusus untuk bahan-bahan perkue-kuean, peroti-rotian, ini tidak akan dijual ya sayangnya. Ini sudah aman, jadi tidak apa-apa kalian memakai ini. Semua pengusaha roti dari kalangan bawah, kalangan menengah, dan kalangan atas, mereka pakai pelembut roti. Saya sih nggak tahu merek apa yang mereka gunakan, tapi yang sering saya gunakan yang ini, mereknya Peratos ini. Ada juga Bacterin Plus yang sering saya gunakan, ini juga bagus ya. Oke, jadi kalau kita mau bikin roti tidak cukup ya memakai ragi seperti ini. Coba saja bikin roti tidak menggunakan pelembut roti, cuma memakai ragi, pasti nanti dia mengembang, cuma nanti hasilnya keras seperti bantet, dalamnya kering seperti itu. Tapi kalau kalian pakai pelembut roti ini di mix, dikawinkan, hasilnya pasti seperti roti yang kalian jual, yang kalian beli di Holland Bakery, Brikto, atau di toko-toko roti seperti itu. Pasti hasilnya seperti itu. Ya, jadi ini harus dikawinkan. Nah, di sini saya ada Sponge 28. Ini sudah ada yang pernah menggunakan ini, Sponge 28, atau tidak asing lagi yang mereknya kupu-kupu SP ya. Ini ada kan yang sebagian sudah tahu fungsinya buat apa ini. Jadi sini saya menjelaskan lagi. SP, Opalet, TBM, Sponge 28. Jadi ini yang sering saya gunakan untuk bikin perbulu-buluan. Mau bolu dikukus, dipanggang, brownies ya, berdekek, pasti saya menggunakan ini. Jadi fungsinya SP dan Sponge 28 ini, Opalet, TBM, kita bikin bolu yang dikocok menggunakan telur supaya nanti ini adonannya bisa kaku, mengembang seperti itu, naik mengembang. Kalau misalnya kita bikin bolu cuma menggunakan telur, kita kocok, dia mengembang memang ya, mengembang, naik, kaku, tapi nanti dia bisa turun. Bagaimana supaya nanti adonannya ini tidak turun ya, tidak turun waktu di adon seperti itu, di mixer.
ya kita harus menggunakan SP. Setidaknya salah satu dari bahan pelembut ini kalian bisa pilih, mau pakai spong G28, TBM, Opalet, atau SP ya. Ini fungsinya ya. Jadi kalau kita mau bikin adonan berbolu-boluan, harus menggunakan setidaknya salah satu dari bahan-bahan ini yang saya sebutkan ya, yang saya perlihatkan, yang saya pegang. Kalau tidak ada ini, nanti adonan berbolu-boluan di mixer tidak ada ini ya, dia ngembang tapi nanti dia turun seperti itu. Kalau ada ini dia tidak akan turun, dia ngembang adonannya. Itu fungsinya yang pertama. Yang kedua, waktu dipanggang berbolu-boluannya ini supaya nanti bolunya ini, kuenya ini tidak turun ya. Ini fungsinya. Yang ketiga, ketika bolunya sudah matang, hasilnya lembut ya. Jadi kalau misalnya tidak ada ini ya, adonan yang kita mixer tidak bisa naik kaku mengembang seperti itu, dan nanti waktu dipanggang bolunya bisa turun, tidak mau mengembang seperti itu. Dia mengembang tapi nanti dia turun banter, dan nanti hasilnya tidak lembut kalau tidak menggunakan ini. Ini fungsinya sayang ya. Jadi sudah jelaskan. Jangan sampai nanti kalian bikin perbolu-boluan, kalian menggunakan pelembut roti. Ini tidak nyambung. Ini sudah jelas-jelas untuk bikin peroti-rotian, melembutkan peroti-rotian, bukan untuk melembutkan perbolu-boluan. Kalau kalian mau menggunakan SP, pelembut SP, Opalet untuk melembutkan peroti-rotian bisa, cuma nanti hasilnya kurang bagus. Apalagi yang mengikuti channel Dapur Devita ini kan maunya praktis ya, mau bikin usaha seperti itu, jualan seperti itu. Kalau menggunakan ini bisa bikin roti tapi di bawah 500 gram ya, seperti 250 gram atau 200 gram kalian pakai SP Opalet untuk bikin adonan peroti-rotian, tapi tidak mengembangkan ya. Jadi fungsinya kembali lagi di peratos ini ya, pelembut roti ini. Jadi fungsinya pelembut roti ini memberikan nutrisi ragi supaya nanti hasil adonan roti ini bisa mengembang 2 kali lipat. Dia membantu memberikan nutrisi ragi supaya nanti adonannya ini naik mengembang seperti itu, dan hasil roti ini nanti lembut, empuk, seratnya panjang, dan keempukannya terjaga. Tapi kalau ini melembutkan, kalau kalian gunakan untuk bikin roti, melembutkan tapi di bawah 500 gram ya, ingat itu ya, di bawah 500 gram. 250 gram atau 200 gram kalian bikin adonan peroti-rotian. Tapi ini hanya melembutkan, tapi untuk mengembangkan roti, memberikan nutrisi ragi supaya nanti hasilnya lebih maksimal, ini tidak bisa ya. Untuk bikin roti di atas 500 gram ini tidak bisa ini dibikin, dan hasilnya nanti seperti kue. Tidak mungkin kalian mau bikin roti nih dijual kok rasa roti kok kayak kue, nggak nyambung kan ya. Jadi yang jelas kalau kalian mau bikin roti ya harus menggunakan pelembut roti yang dikhususkan untuk melembutkan roti. Kalian mau gunakan ini nanti kurang maksimal ya. Apalagi yang mengikuti channel saya ini mau bikin usaha seperti itu, belajar bikin roti ya, supaya lebih praktis ya, kalian menggunakan ini yang saya pegang. Mau bikin di atas 1 kilo roti ini praktis. Mau bikin di atas 10 kilo, 30 kilo, 50 kilo, ini lebih praktis kita gunakan untuk melembutkan roti. Kalau ini tidak bakalan bagus maksimal rotinya. Kalau untuk kalian mau coba-coba di rumah ya, disajikan buat keluarga, tidak masalah bikin di bawah setengah kilo, 200 gram, tapi nanti lihat aja hasilnya. Nanti rasanya kayak kue rotinya, nggak sama roti-roti yang dijual di Bakery Holland, Bristol, atau di toko-toko roti, atau di mall kalian yang sering beli roti ya. Jadi intinya seperti itu. Jangan sampai nanti kalian bikin roti terbalik. Ini yang digunakan untuk bikin perbolu-boluan yang nggak nyambung. Ini tidak bisa mengembangkan adonan peroti-rotian ya. Ini dikhususkan untuk ini tidak bisa mengembangkan adonan perbolu-boluan. Ini dikhususkan untuk bikin roti sayang ya. Seperti itu, saya hanya meluruskan di sini, jangan sampai salah paham. Banyak sekali saya lihat orang bikin roti itu
menggunakan SP ya. Kalau untuk kalian makan sih tidak apa-apa ya, silakan aja, tapi kalau mau jualan jangan coba-coba, nanti rugi sayang ya, seperti itu. Jadi yang jelasnya kalau mau bikin roti ya kita pakai pelembut roti, dan ini aman kita gunakan, tidak apa-apa ya, seperti itu. Oke, sampai di sini dulu penjelasannya, semoga bermanfaat. Maaf sekali saya ngomong sedikit ngos-ngosan karena baru pulang dari nge-gym, langsung saya bikin video seperti ini supaya nanti saya lebih cepat dapat istirahat. Karena kan kalian tahu saya bikin roti setiap hari dan istirahatnya kadang kurang seperti itu. Saya juga fitness ya, saya bikin roti, saya ada kegiatan di luar sana juga, seperti itu ya sayang ya. Jadi semoga video yang saya tayangkan hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup pejuang receh-receh. Assalamualaikum, bye.